Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi atau dialog nih, lebih dialog kaitan dengan Pak Kadis. Yang pertama, saya selamat datang kepada Pak Kadis Kependudukan Catatan Sipil, Pak Kabid. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dikunjungi oleh Bapak. Khususnya hari ini Pak, kami ingin bincang-bincang dengan Bapak dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan terbaik tentunya pada masyarakat di tengah pandemik. Tentunya ini salah satu yang menjadi pekerjaan kita keseharian kaitan juga dengan kecamatan belum ada pelayanan. Kami sampaikan bahwa Pak, kami memiliki podcast Si Jabrik ini dalam rangka mewadahi berbagai penyampaian, baik ide, gagasan, masukan, informasi terutama baik di internal tingkatan kecamatan dengan organisasi. Juga kami juga berharap ada masukan atau mungkin informasi dari perangkat daerah, dan hari ini melalui podcast Si Jabrik, sistem informasi jaringan proses komunitas, kami mengundang Bapak. Tentunya kami sangat berharap hari ini banyak hal yang bisa kita dapat dalam rangka mengedukasi warga seputar pelayanan nih Pak Kadis. Baik, untuk mengawali barangkali kesempatan ini saya ke Bapak dulu nih, mungkin lebih kepada kaitan dengan catatan sipil. Izin nih Pak, izin Pak. Ya, gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Camat Cepatan serta jajarannya dan Pak Kabid, juga saya ucapkan selamat berjumpa dengan pemirsa. Nanti ditonton nih Pak. Pertama, saya apresiasi sekali dengan adanya podcast Si Jabrik ini. Barangkali ini hal yang luar biasa, ini Kecamatan Sepatan nih Pak Camat bisa mengadakan upaya semacam begini, karena memang ini eranya sekarang ini kita harus sistem digital ya. Apalagi terlebih kita dalam masa pandemi ini, di mana yang bersifat kontak fisik itu udah harus dikurangi begitu. Baik, jadi kami dari Dukcapil ini ya hadir di sini dengan atas undangan Pak Camat ini. Saya sangat senang sekali, dan saya juga membawa rombongan ini. Siapa? Ya, untuk barangkali nanti ada masyarakat yang bisa atau yang menginginkan langsung untuk mencetak KTP, KK, KIA dan sebagainya, bisa kita mudah-mudahan bisa kita langsung eksekusi di sini. Begitu. Terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya. Ya. Baik, mungkin Pak lebih lanjut barangkali ini kan kaitan dengan peran fungsi catatan sipil, khususnya dalam memberikan layanan. Kira-kira ini kalau dari sisi lain pasti banyak nih Pak yang layanan. Ini yang lagi tren ini kan bagaimana percepatan Pak. Nah, di tengah pandemi ini mungkin langkah-langkah dari catatan sipil dinas untuk pada ini, karena ada 29 kecamatan Pak. Tentunya ini kalau dari data jumlah hampir 4 juta jiwa, ini penanganan merespon untuk pelayanan ini kan Pak nggak mudah nih Pak, apalagi dengan kondisi hari ini. Mungkin ada hal yang bisa kami dapatkan Pak untuk informasi ini seperti apa Pak? Iya, memang Dukcapil itu ya kebijakannya terutama dari kebijakan pusat ya, Kementerian Dalam Negeri itu sejak tahun 2018 itu sudah mulai dengan adanya sistem digitalisasi. Jadi pelayanan itu memang untuk diupayakan seefektif mungkin supaya masyarakat
semudah mungkin mendapatkan akses dalam pelayanan Dukcapil ini, itu sudah dilakukan sejak tahun 2018, itu dengan sistem pelayanan online. Ya. Nah, kemudian terlebih terjadinya pandemi ini, yaitu semua pelayanan ini sekarang sudah dengan TTE ya, dengan tanda tangan elektronik. Jadi tidak ada lagi sekarang dokumen-dokumen kependudukan itu ditandatangani secara manual. Jadi sebenarnya pelayanan itu dengan sistem online ini diharapkan itu kita selain kemudahan gitu ya, dan kepastian hukum juga tentunya bisa menghindari daripada praktek-praktek pencaloan atau jasa-jasa perantara ini. Ini yang lagi sedikit komen malah. Nah itu, jadi hanya barangkali memang ada beberapa kendala di kami ini, yaitu pelayanan online ini kami baru dengan aplikasi WA, yaitu ya, belum dengan aplikasi dalam website kami gitu ya, karena memang kapasitas website kami yang masih terbatas. Ya, ada peningkatan lagi ya. Pak. Nah ini kami sedang berupaya, mudah-mudahan nanti tentunya ke depan ini kita akan lebih memperbaiki untuk pelayanan ini. Nah khusus untuk menghadapi ke depan akan adanya pilkada, pemilu dan sebagainya, kami ingin lebih mendekatkan lagi pelayanan ini. Nah, kalau sebelumnya itu pencetakan KTP itu hanya di dinas, Pak. Ya. Nanti kami akan dorong ya ke kecamatan, gitu ya, dalam bentuk lokus. Jadi nanti kita mengklasterkan beberapa kecamatan. Misalnya kecamatan ini klaster mana ini, apa khusus mana? Yang Jas Utara ini Pak. Iya. Udah dapat aja belum? Udah dapat. Nah ini nanti digabungkan dengan kecamatan terdekatnya. Nanti kita akan tempatkan di situ satu alat pencetakan KTP. Iya, per wilayah. Ke situ. Kenapa demikian? Karena memang kita baru bisa sistemnya per lokus itu atau pengklasteran beberapa kecamatan itu karena keterbatasan alat. Siap. Sebenarnya kalau misalnya semua kecamatan memiliki alat pencetakan KTP, sehari kelar nih Pak. Iya. kita tinggal drop belangko aja. Nah, silakan di kecamatan dicetak gitu. Nah, hanya memang urusan kependudukan itu memang salah satu urusan yang memang belum sepenuhnya itu bersifat otonomi. Siap. Ya. Jadi sifatnya hanya tugas pembantuan. Siap. Ya, jadi seperti SDM-nya ya itu ya, kemudian data ya, termasuk belangko. Nah, itu dikendalikan oleh pusat, tanggung jawab pusat. Nah, bahkan sebelumnya ya, baru tahun 2020 kalau nggak salah, 2020 ya, November itu baru keluar suratnya, peralatan pun sebelumnya nggak boleh kita mengadakan. Jadi masih tahun 2020 pertengahan November saya ingat tuh keluar terbit surat dari Dirjen itu bahwa daerah ya, bupati wali kota itu boleh mengadakan untuk perlengkapan Dukcapil. Sebelumnya nggak boleh. Makanya kita punya alat itu hampir 30 hasil pengadaan tahun 2012 oleh pusat, keadaannya udah rusak semua. Saya tahun 2020 mengajukan dan oleh Pak Bupati itu di ACC, cuman sayangnya kemudian terbentur oleh pandemi sehingga ada disebutnya refocusing ya, sehingga anggaran itu kemudian ditinjau kembali ya.
2021 juga demikian, kita ajukan lagi. Masih ada kebijakan keuangan ya, refocusing itu. Jadi sampai hari ini akhirnya kita belum bisa ada penambahan tuh peralatan. Tapi ini Pak, mungkin itu satu kendala memang bukan karena memang keinginan, memang karena ada tadi COVID nih. Tapi Iya. ada inovasi nih, mungkin ada langkah-langkah, mungkin dalam langkah tadi ada 29 kecamatan. Tapi mungkin dengan konsep barangkali Pak Kabit biasanya nih, ada langkah mempercepat itu seperti apa? Walaupun memang kondisinya ada perlengkapan-perlengkapan yang mungkin masih perlu terkonsultasi juga, khususnya untuk teknik ini Pak. Dengan digital sekarang ini kan barangkali walaupun mungkin sarananya masih kurang, barangkali ada hal yang mungkin yang diambil langkah oleh catatan sipil untuk pelayanan khususnya kependudukan nih, makanya pasnya ada Pak Kabit nih Pak. Barangkali mungkin ada penambahan atau misalnya Pak. Maaf Ya selain itu ya langsung selain dengan online itu ya pelayanan ya, kami memang hari minggu depan insya Allah sudah melakukan lokus Pak. Sudah direncanakan dan kami sudah mengirimkan kepada para camat surat untuk meminta atau memohon tempat. Jadi satu lokus itu bisa diisi oleh 5 atau 6 kecamatan. Perpendek tuh, cepat ini Pak. Iya. Nggak ngantri di sana ya Yang Pak. tadinya warga itu datang ke dinas, cukup datang ke lokus tersebut. Gitu kan. Nah itu salah satu mungkin jalan keluar untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan mendekatkan lah, intinya mendekatkan gitu kan. Supaya juga tidak ada lagi kos yang besar. Ketika orang sepatan datang ke dinas kan memerlukan kos ya. Antrinya, lamanya ini waktunya. Ya, nah itu ya salah satu yang tadi Pak Kadis bilang, mengurangi atau meminimalisir pencalonan itu supaya tidak lagi menyuruh gitu kan. Itu mungkin. Siap Pak Kadis, barangkali ini biar bukan kali saya punya kasih nih. Kalau dia PLT nih. Ya, kasih. Barangkali mungkin Bu Kasih mungkin informasi bahwa peran tugas kita itu seperti apa dan sebagainya. Ini juga perlu diketahui sehingga nanti tidak apa ya, miskomunikasi gitu. Kalau bahasa sini pelempar-lempar, padahal nggak begitu. Karena memang ada uraian. Nah, mungkin barangkali ini Bu Kasih pasti punya juga kiat nanti. Nah, mungkin bisa jelasin Bu Kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak, maaf nih, teman-teman staf kasih yang ada di. Oh ya, nonton ya? Iya, nonton Pak. Siapa ini? Jadi gini Pak, saya terima kasih banyak nih Pak, bangga banget dari tim pelayanan Kecamatan Sepatan bahwa bisa hadir Pak Kadis dan Pak Kabit. Kebetulan emang Kak sini masalah paten ya Pak. Kalaupun paten berdasarkan Pergub nomor 84 Pak tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kabupaten Tangerang. Paten yang kita miliki sebenarnya berdiri sejak 2016 ya Pak. Dan mungkin ini bangunan yang kita punya sekarang ini Pak sudah berdiri sejak tahun 2021. Yang sekarang ini kita memiliki pemanfaatan ini yang ada nih, fasilitas yang ada nih, kita ada ruangan pelayanan Pak. Dan itu ada juga ruang laktasi dan ruang bermain anak dan juga ada ruang pojok UMKM dan juga lengkapi dengan pojok membaca juga. Termasuk ngejar handphone kan? Oh iya benar, ada charger handphone juga Pak. Pagi upload Pak mati kan harus di-charger handphone. Iya, dan kita juga ada sarana air bersih Pak, itu MCK juga, dan mungkin tempat ibadah juga ada, tapi ada nih di luar ruangan Pak, di luar kantor musola gitu ya, itu Pak. Karena mungkin pelayanan menjadikan tombak kecamatan Pak, jadi kami juga mempunyai SOP yang memiliki nomor pengaduan melalui WhatsApp juga Pak. Ada nomor pengaduannya Ada, Pak. Bisa Pixpan lapor ya yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Nomornya 0813 1596 1118. Ada di IG kita kan? Kita udah sebar Pak IG ke kecamatan, medsos juga. di Instagram dan Facebook. Banyak yang lapor. Laporan. Iya, hampir. Itu jalan keluarnya gimana? Ya itu tuh. Nah, itu, Jalan Pak. keluarnya. Nanti Pak. Nanti ada. Kaki. Kaitan dengan nanti. admin misalkan. Coba saya cek Jadi saya yang bertanya ini. jadi Pak Kabit penasaran nih. Iya. Iya. untuk warga yang online secara langsung ke kecamatan kita langsung cek
pendaftaran online-nya, apakah dia udah lengkap atau tidak gitu. Oke. Kebanyakan sih warga itu pengisian linknya Pak. Gitu. Yang lupa ya? Iya, yang Lupakan. lupa, kadang nggak diisi gitu. Iya. Kita bantu dengan upload Pak. Iya, Kita minta upload. berkasnya, Oke. lalu kita upload, setelah itu kita rekap, baru kita kasih ke Dukcapil. sana ya Dukcapil. Jadi meminimalisir misalnya ada keluhan nih, misalnya karena kalau misal lewat pelapor kan ada proses Iya. pendelegasian Pak. Betul. Begitu. Nah mungkin Pak sebelum ke Bapak lagi nih, kita punya biasanya kalau lagi podcast harus ngopi gitu. Nah, coba nih kopi si Jabriknya keluarin. Jadi ada podcast si Jabrik, ada kopi si Jabrik. Wah, Si mantap. Jabrik juga ada tesnya juga nanti lama-lama ini. Rupanya ada sponsornya ya. Sponsor Pak, ini UMKM Pak. Jadi UMKM. kita juga di samping Ah, yang ngembangin ini juga ada program. Jadi ada apa namanya ini juga ya apa namanya untuk mengiklankan produk UMKM. Nah, ini teman-teman payanan ini lagi walaupun laki-laki harus belajar juga Pak. Iya. Cuma emang enggaknya agak sedikit kalau di podcast nggak terlalu rapi nih Pak. Airnya nggak pakai apa-apa nih. Ya nggak apa-apa. Ya, ini mantap sih. Oke, nah kita iklan tadi tuh. Ini iklan Pak, iklannya iklan nggak berbayar ini karena UMKM. Baik, Pak Kadis, Pak Haji Safrudin, barangkali hari ini tadi sudah disampaikan kecamatan ini. Saya kembali ke Bapak nih, mungkin barangkali dalam rangka pelayanan tadi. Ini di tengah pandemik, walaupun sebentar lagi ada endemik nih ceritanya. Program pemerintah juga ada ke sana. Tapi mungkin tetap penanganan lewat konsep inovasi atau hal-hal yang barangkali pemirsa juga biar lebih ternyata CASIP itu kerjaan nggak semudah itu dan mungkin tapi juga ada langkah-langkah yang perlu dibangun. Saya mohon nih Pak Kadis mungkin menyampaikan ya hal yang sudah lakukan lah di catatan sipil Pak. Mangga Pak. Ya, kita sudah berupaya ya, karena memang wajib KTP kita itu Kabupaten Tangerang itu hampir 2.200.000 lebih, dan ya, kita sudah selama saya bertugas itu sudah hampir 96% ya, 98 Pak. 98%. Jadi kurang lebih hanya tinggal 69 ribuan lagi yang belum memiliki KTP. Ini yang sudah rekaman ya. Memang karena kalau KTP itu sama seperti neraca keuangan. Hari ini jam segini yang umur 17 tahun ini Bisa berubah. Bisa nambah Pak. Bisa nambah. Bisa nambah. Ya, Bisa nambah kan? Bisa nambah. Nah, berarti itu wajib KTP nambah. Ya. Nah, kemudian detik ini hari ini juga ada yang lahir. Berarti nambah juga. Nambah juga. Nah, kemudian hari ini dan detik ini juga ada yang mati juga. Berkurang juga. Kurang juga. Pindah juga, berkurang juga. Jadi kependudukan itu, jadi data kependudukan itu sifatnya itu sangat dinamis, makanya dari kementerian itu setiap 6 bulan sekali itu dirilis, dikeluarkan jumlah penduduk per 6 bulan atau per semester. Nah untuk sekarang ini semester kedua ya, semester tahun 2021. Iya, Nah, itu juga penduduk kita itu kan hampir ini kalau kependudukan itu yang terregister ya, jadinya itu ada kurang lebih 3.158.000. Belum yang hanya tinggal di sini ya Pak. Ya. Walaupun tidak berkaitan dengan kependudukan. Nah itu belum Pak. belum masuk. Nah kita sampai hari ini memang kita walaupun sudah terregister ini belum maksimal. Kenapa? Karena kita belum semua yang meninggal itu buat akte kematian. Nah ini, jadi masih ada dimungkinkan ini yang sudah mati bisa hidup lagi datanya ini. Karena oleh karena itu kami juga lewat podcast ini mengharapkan agar masyarakat segera kalau ada keluarga yang meninggal itu membuatkan akte kematian. Termasuk ini yang memang belum kita coba Ya, gitu ya. optimalkan nih Pak. Ya. Akte kematian nih Pak. Ya, akte kematian. Ya kalau akte kelahiran itu udah familiar sekali dengan masyarakat. Tapi akte kematian ini masih kurang. Dan ini kita sedang
mencoba menggalakkan juga ya, artinya mengoptimalkan. Kami juga sudah kerjasama dengan pemakaman ya, supaya setiap yang meninggal itu kita ada dapat laporan dari pemakaman, kita akan langsung eksekusi, buatkan akte kematiannya. Nah itu diantaranya itu. Nah khusus untuk Sepatan ini kalau tidak salah ini ya, jumlah penduduknya itu hampir 108.000. Ya. Kalau Wajib KTP-nya itu kurang lebih sekitar 74. 4.000, dan yang sudah buat KTP itu kurang lebih 71 ribuan. Jadi tinggal sedikit lagi, kurang lebih tinggal 3.000 kurang lebih. 3.000-an anak lagi. juga, Pak. 3.000 ini ya, sebenarnya kita mudah-mudahan ini bisa selesai dalam waktu, ya enggak? Ya, sesuai 1 tahun Pak. ini, ya enggak? Paling lama. Ya. Ya, karena kalau KTP itu kuncinya belangko. Nah, belangko bukan di kita kan, Pak? Belangko bukan di kita. Berarti dia. Nah kemarin itu kan, nah ini sering terjadi riuh di masyarakat itu ketika belangko ini sudah langka nih. Biasanya memang akhir tahun, awal tahun nih, seperti kemarin nih, Januari, Februari sampai awal Maret itu pusat belum siap tuh. Dia mungkin pengadaannya Pengadaan, belum. Pak, Mas Adam. Nah, insya Allah nanti mulai bulan Maret ini Udah mulai, udah Pak. siap. Nah, udah siap pusat. Kita sudah dapat drop belangko lagi. Nah, kita bisa stabil lagi ya udah. Ini harus diketahui nih sama warga kita, jangan sampai nanti begitu. Bukan lambat, memang SOP buat hari kerja ya Pak. Iya. Tapi begitu ada faktor lain ya karena memang kewenangan Iya. gitu ya. Misalnya udah sampaikan nih bahwa belangko kan bukan di kita nih. Iya. Artinya salah satu Kewenangannya. Nah, itu belangko dan jaringan. 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 Ya itu Pak yang kalau kadang Jaringan. teman-teman Iya. bilang Oh. Sering offline. Iya. Nah, Iya. karena nggak tahu offline itu gimana sih. Nah ini padahal kan memang karena menggunakan server ya Pak. Iya. Nah, Itu. offline jaringan juga nih termasuk. Iya. Baik Pak Kadis. Ini mungkin Pak Kabit lebih ke detail lagi kaitan dengan data tadi sudah disampaikan pendaftaran penduduk. Ini kan banyak jenis layanan nih. Ya. Kira-kira yang paling dominan nih orang Sepatan apa semua kecamatan? Orang Sepatan dah. Sepatan kali khususnya. Sepatan nomor 2 lah. Nomor 2. Apa itu Pak nomor 2? Pasar Kamis nomor 1. Oh, yang rajin bikin kependudukan gitu. Iya. Betul. Pasar Kamis. Pasar Kamis nomor Pasar Iya. Kamis ya. Karena Pasar Kamis terpadat kan sekabupaten. Padat, ya. Ya kami memang karena mungkin Pak daerahnya daerah pemukiman, terus penduduknya juga urban. Iya. Sepatan ini udah mulai ramai perumahan-perumahan. Jadi kelihatannya tadi kalau data Pak Kabit bilang data masih 108.000. Kalau di kita dengan data yang lain sebenarnya di hampir 135.000. Iya. Nah, Iya. ini yang sedang bermigrasi nih kalau bermigrasi nih. Bergeser dari identitas lama, Pak. Nah, ini salah satu yang mungkin biasanya mereka keengganan untuk memproses lama dan sebagainya. Nah, dengan hari ini barangkali kan oh iya ternyata nanti ada Iya. nih di Maret ke depan spare sama cadangan kita untuk belangko ini kan kelihatannya tersedia lah. Jadi Pak Insya Giza, Allah, iya. Pak Giza Iya. bisa memproses. Iya. Nah, tapi Pak mungkin ini juga Pak, barangkali saya mau ini Bekasi juga mau mungkin ada disampaikan kaitan dengan KM, kemudian hal-hal lain apa yang bisa mungkin ya artinya biar juga sambil kita ya, lapor juga nih ke beliau deh. Jadi kondisi kita buka sih. Ya, apa? Saya sambil ngopi ya Pak. Iya. Iya, saya juga tadi pengen Nanti ngopi nih. gue kasih, maksudnya takut nggak ngopi, saya ngopi dulu lah. Jabrik. Kayak teh ini. Iya Pak, teh. Jadi ada dua nih. Maksudnya saya bikin pabrik teh dan kopi si Jabrik. Berarti saya pulang-pulangnya bawa oleh-oleh. Oleh. Ada pojok UMKM Pak di Taman Kota. Mantap. Siap. Jadi Pak, kalau UMKM Selatan Pak kita punya nilainya mungkin agak lumayan tinggi ya Pak, 94,35. Jadi sangat baik lah Pak. Jadi memang standar pelayanan kami berikan kan hanya KTP, KK, dan akte kelahiran, akte kematian, KIA dan Kia. surat pindah Pak kita. Tapi kita walaupun paten begini Pak, kita dapat juara 2 Pak, sesuai dengan Program Bupati kan juara 2 ya. Jadi dapat juara 2 Pak. Juara 2 ya? Iya. Juara dua nih Pak. Iya. Pas berarti ya. Jadi tadi bawa nggak salah Pak Kaldi bilang kedua. Ininya juara dua. Ya ke kecamatan. Benar. Pak Hamid bisa nih. Apa nggak nih? Ya. Lebih. Betul Pak, kita punya inovasi juga di kesempatan. Itu cara tadi itu Pak, pengaduan secara online tadi itu Pak. Iya. Jadi kita emang ada petugas operator, ada petugas admin,
dari mulai tadi WhatsApp tadi Pak, kita lapor langsung kita link dengan komputer kita ya, dan nanti itu akan menjadi kita bahan untuk kita bisa pengecekannya pengaduan tersebut, kita cek apa kekurangannya, kita lihat melalui SIAK itu Pak. Iya, betul. Iya benar ya Pak. Iya. Jadi tadi ada itu apa tadi di samping tadi Pak Kabid udah nanya tuh sebenarnya ke kita nih. Tadi salah satu meminimalisir yang tadi itu ada ternyata memang ada online yang begitu pas WhatsApp ada pertanyaan tuh. Ya. Jadi ada layanan di WA itu begitu dia mau perlu apa langsung nomor 1 apa langsung dengan perlengkapannya gitu kan ya. Iya. Benar. Persyaratan itu. Persyaratannya Nah, apa? ini sangat membantu. Itu udah dilengkapi seperti itu, Pak? Udah Pak. Sudah buka link. Ya, nanti kan? bisa dicek nih pas Iya. Pak Kabid selesai dari sini nih buka mau bikin apa. Tapi kalau yang nggak di situ nggak ada Pak. Ya, ini ada nomor-nomornya nih, bisa saya sampaikan. Siap boleh Pak untuk yang di Casib ya Pak. Iya, untuk yang di Sasib misalnya untuk pelayanan pendaftaran penduduk ini, untuk kartu keluarga itu nomor WA-nya 0812 1901 4171. Itu untuk pengaduan ya, Pak? Bukan, itu pelayanan. Pelayanan. Kemudian Udah untuk ada, kan? KTP ini Udah ada, Pak, itu, Pak? udah ada, Udah sebar ke udah ya. Ya kalau Jadi untuk kami kalau untuk juga. pengaduannya ini Nah, untuk email pengaduannya di disdukcapil@tangerangkap.go.id. Oh, itu yang itu udah ada. Ya. Jadi jangan kemana-mana ya Pak. Berarti kalau gitu ada salurannya 2 nih. Iya. Saluran yang pelayan pemerintah. Kalau di kecamatan dengan WA kami untuk Iya. percepat. Ada juga dari Pak Kadis udah nyiapin juga Udah, pengaduan ya. email. Jadi artinya Tinggal memilih. Ya, Warga tinggal pilih. memilih. Ya, Oh, karena mau kalau ke kemana, media ya. sosial nanti nggak ketemu juga Betul, jawabannya ya. gitu. Ya. Agak lama ya, tapi dengan 2 tadi. Baik, tadi udah sebutin IKM itu tinggi. Karena tadi Pak, kepuasan ini adalah bukan yang landai ketika mereka layanin saya puas tidak. Iya. Tapi dengan pengaduan tadi aja ada 40 berapa tadi? 48. Ada 48 nih. Kita rangkum beberapa hari ini, sebulan ini ya. Nah itu juga kita respon dengan mengundang mereka Pak. Ya, Itu salah satunya. Ini saya jadi setengah host, setengah jelasin juga karena camatnya di posisi ya. Jadi ya teman-teman udah nyiapin itu, diundang, jadi klasifikasi juga. Dan kalau nggak salah begitu pas udah keluh kesah di media sosial, menjawab akhirnya tidak karena memang nanti jadi berkembang yang tidak sesuai, kita undang mereka Pak Kadis. Undang, begitu dibuka rata-rata tuh ya kalau nggak salah. Uploadan, Iya. banyak Iya. yang nggak paham. Rasionya kebesaran nih. Bisa. Akhirnya nggak tersimpan Pak. Begitu pas dibuka, oh ternyata ini yang belum diupload. Nah kita coba bantu dengan teman-teman pelayanan untuk membantu itu. Sehingga Yes. ada kepastian, oh udah masuk, tinggal tunggu. Nah kemarin juga ada arahan Pak Kadis juga kalau nggak salah Pak. Anterin, Pak Bupati juga Iya. menugaskan tuh. Anterin ke masyarakat. Nah kami sudah lapor juga sekalian nih Pak. Bahwa kita sudah memberikan pelayanan, mengantarnya, ada yang langsung, tapi kita juga minta bantuan ke desa dan kelurahan Ya. untuk menjembatani, untuk menyampaikan yang sudah jadi, sehingga warga nggak bertanya-tanya udah jadi belum. Gitu. Nah, ini salah satu kemarin langkah arahan dari Pak Bupati juga Pak Kadis untuk ya segera eksekusi, jadi jangan sampai ada numpuk KTP itu di bawah meja. Nah itu yang tadi Pak bilang jajal ada pungli nih. Nah itu juga kita juga nggak mau juga gitu. Iya. Padahal kita nunggu nih, nah, daripada tunggu-tunggu bahasanya. Nah itu. Baik Pak Kadis. Sebenarnya ini bincang ini bisa panjang, bisa lama, dan karena sebenarnya banyak yang diceritain. Nanti mungkin lebih kalau pemirsa masih penasaran kan bisa nanti ke kami gitu kan, atau juga nanti ada kontak layanan sudah Yeah. disiapkan. Nah barangkali terakhir nih Pak, di segmen terakhir barangkali ya saya mau nanya ke Pak Kadis nih, ini dengan proses sinjak ini bagaimana nih Pak? Artinya dalam rangka tadi fasilitas yang kami siapkan. Saya mau minta ya buat testimoni apa ya? Ya respon Pak, izin Pak. Saran. Saya pikir memang ini luar biasa ya, di kekinian ini memang kita harus dengan cara-cara seperti ini kita bisa menyapa masyarakat. Ya kita bisa langsung menyerap aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat. Nah ini luar biasa. Saya berharap sebenarnya ini semua kecamatan bisa seperti ini. Ya. Bahkan kita ada semacam viral gitu ya. Ya di kecamatan itu ya. Nah kalau ini kan broadcast sifatnya. Iya, podcast ya. Ya.
Nah itu kalau kami juga ada dalam waktu dekat ini ada rencana untuk menyapa masyarakat juga seperti yang sudah kita lakukan itu melalui viral. Nah ini saya pikir eranya udah seperti itu sekarang Digital, dan ini digital dan ini Kecamatan Soka udah mulai seperti ini. Saya berharap semua kecamatan seperti itu dan kami akan selalu siap untuk yang mendatangi ketika misalnya Jadi habis kesempatan nanti kecamatan ya manapun kita akan langsung kita sama semacam kita sekalian melaksanakan pelayanan jemput bola gitu. Kita bawa tim untuk kita bisa mengeksekusi masuk hari ini Pak. hari ini juga sama. Kecamatan ini ada pelayan. Silakan. Terutama tadi yang 48 itu kan ada Siap. pengaduan barangkali itu yang belum terrealisir ininya untuk dokumen kependudukannya insya Allah sekarang bisa kita Eksekusi. Berarti eksekusi. sesuai dengan jargon kita di kesempatan ini Pak. Kalau kesempatan kan jargonnya gending. Nah, di tema Sinjabrik juga, Sinjabrik itu jawabannya sepat. Sepat itu semakin cepat dan tepat. Jadi Pak Kades iya. walaupun belum Sudah, tahu, ya. udah langsung Sudah antisipasi duluan. Eksekusi duluan. Kalau baru di sosialisasi kan Pak. Jadi Sepat. ikan cepat, Ikan gabus. Baik. Bapak sekalian pemirsa, hari ini bincang-bincang kita untuk ya hari ini baru sekilas nih Pak. Nanti kita ngundang lagi Bapak. Ya, silakan. Kami sangat terima kasih pada Bapak Kepala Dinas, Pak Haji Saprudin, Pak Dinas Pendidikan dan Sipil, Pak Kabid, Pak Hedi. Terima kasih atas kehadirannya kali ini. Mudah-mudahan ini jadi edukasi buat masyarakat juga kita sehingga makin masyarakat bisa terinformasikan dengan baik. Ini tidak hoak dan tidak sebagainya mungkin lewat media ini. Saya rasa itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf Pak jika masih kurang. Saya mohon tetap support dari Pak Kadis untuk kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bilang Jawa Tangerang, Jawaban Gemilang, sana Sepatan, Ginding. Dinding. Kalau saya bilang sepat, Sinjabrik, sepat, semakin cepat dan tepat. Oke. Baik, kita mulai. Hitung ya. 3, 2, 1. Tangerang, Gemilang. Sepatan, Ginding. Sinjabrik, sepat, semakin cepat dan tepat. Terima kasih. Langsung kan, ini karena ada digitalisasi belum selesai, kami udah nyiapin ucapan terima kasih. Waduh, voice. Di foto juga, ada foto? Boleh bebas Pak Edi, mau jempol 5 ya.